Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul, Aku Tidak Takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon pertama atau reaksi pertama dari orang ketika merasa terancam, merasa ada bahaya dalam hidupnya adalah munculnya rasa takut. Rasa takut adalah sesuatu hal yang manusiawi ataupun hal yang wajar ketika kita bertemu atau merasakan ada ancaman ataupun bahaya. Namun akan menjadi lebih berbahaya lagi ketika rasa takut itu kemudian tinggal dan menetap dalam hati dan hidup kita, sehingga membuat kita hidup dalam ketakutan. Membuat kehidupan kita merasa terancam, membuat hidup kita tidak bisa terus melangkah maju, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Nah, tentu saja Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi. Nah, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka bagian yang pertama yang membuat kehidupan kita tidak takut lagi, sekalipun mungkin kita berjalan di tengah-tengah bahaya, situasi yang genting, dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, badai kehidupan dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama, bila kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, Tuhanlah yang senantiasa memelihara kehidupan Anda dan saya. Tuhan memberikan jaminannya buat kita, sehingga kita nggak perlu takut lagi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, atau kita punya backing dan lain sebagainya. Tapi karena kita tahu siapa yang kita percaya, kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Bagian yang kedua, bagaimana supaya dalam kehidupan kita tidak perlu takut lagi. Maka yang kedua, kita tidak akan takut bila kita mengenal siapa Tuhan kita. Nah, ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Gembala sangat mengenal domba-dombanya, demikian pula domba-domba mengenal gembalanya. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, bagaimana domba-domba mengenal suara dari gembalanya. Dia mengenali yang mana gembalanya dan mana yang bukan. Dengan mengenal Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, apalagi kalau dengan ancaman. Berbeda dengan gembala upahan. Gembala upahan nanti kalau diupah dia bekerja, tapi begitu ada ancaman, ada bahaya, gembala upahan akan meninggalkan domba-dombanya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Domba-dombanya akan dibiarkan. Karena mereka merasa itu bukan milik mereka. Tetapi berbeda dengan gembala yang sungguh-sungguh, gembala yang baik. Dia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Dia akan memelihara, menjaga. Bahkan dia mau mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup sebagai gembala agung kita. Dia gembala yang sangat baik. Bukan hanya gembala yang baik, tapi gembala yang terbaik. Dia bukan hanya sekedar memimpin kehidupan kita, tapi juga mau menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Dan itu adalah anugerah yang terbesar. Yang ketiga, kita tidak perlu takut lagi bila kita mau belajar untuk taat dan mengikuti setiap tuntunannya. Kalau kita mau belajar mengikuti suaranya, mengikuti arahannya, mengikuti langkahnya. Domba mengikuti setiap langkah dari gembalanya. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntun kita ke tempat yang salah ataupun yang keliru. Oleh karenanya mari belajar taati. Bagaimana gembala agung kita menuntun kita? Lewat firman-Nya. Ketika firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mari belajar hidup mentaati firman-Nya. Ikuti suara Tuhan. Banyak suara-suara yang ada di sekitar kita. Tergantung suara mana yang kita dengar. Kalau kita lebih mencondongkan telinga kita mendengar kepada berita-berita yang buruk itu, dan kita mengesampingkan firman Tuhan, itu membuat kita jadi takut dan kita hidup dalam ketakutan. Namun, kalau kita mulai belajar mengarahkan pendengaran kita pada perkataan firman Tuhan, perkataan gembala agung kita, mendengar suaranya, maka itu akan menguatkan kita. Nah, hari ini kita perlu juga untuk jeli mendengarkan. Jangankan dengarkan suara-suara yang lain yang bisa membuat kita panik, takut dan cemas. Tetapi mari kita belajar juga mengarahkan telinga kita mendengar suaranya.
suara Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka dengan mendengar suaranya membuat kita jadi tenang, sekalipun kita sedang berjalan lewat lembah kekelaman, masa yang sukar, masa yang sulit. Namun bila kita terus mendengar arahannya, suaranya, kita tetap tenang. Sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka sampai pada tujuan, dihindarkan dari bahaya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya dalam hidup kita bisa merasakan jaminan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mulai hari ini jangan takut lagi. Rasa takut itu hal yang wajar, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai dalam hidup kita. Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang adalah pemilik kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengunjungi channel kami dan menonton tayangan ini. Kami sangat berharap agar channel kami dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi teman-teman sekalian. Dan kami berharap juga agar di bagian akhir dari tayangan ini, teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan. Dan jangan lupa untuk mau like, share, atau bahkan komen, agar channel ini makin berkembang dan memberi manfaat bagi lebih banyak lagi orang. Terima kasih. God bless you.